Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Mama Ayang di channel Aat Jubaidah. Sahabat, kali ini saya akan mengisi air galon ya dengan cara merebus airnya sendiri. Namun sebelumnya saya mau bersihkan dulu, mau beres-beres dulu dapur yang buat merebus airnya. Jadi untuk air minum sehari-hari saya itu tidak beli, saya merebus air sendiri ya, dan nanti saya saring supaya airnya jadi bening. Karena air di sini kalau sudah direbus dan nanti ketika sudah dingin, nanti akan ada endapan airnya. Makanya harus disaring terlebih dahulu. Sebenarnya stok air minum itu masih ada 4 galon ya, dan 2 galon sudah dipasang di dispenser air. Berarti jumlah stoknya ada 6 galon, tapi karena ada yang kosong 2 galon, maka ini akan saya isi. Air yang akan saya saring itu air yang sudah direbus kemarin-kemarin. Jadi saya punya stok juga air yang sudah dingin, 2 ember besar dan 1 panci besar. Sebelum dimasukkan ke dalam galonnya, airnya saya saring dulu ya dengan menggunakan kain beberapa lapis supaya benar-benar jernih dan tidak ada endapan di dalam airnya. Sebenarnya air hasil rebusan itu lebih sehat dan lebih enak menurut saya. Pernah ada petugas dari Kangen Water menjual air dan dia demo di rumah saya. Lalu dia cek kelayakan air minum di rumah saya. Ternyata setelah dia tetesi dengan obat ya, obat khusus, gak tahu apa ya namanya. Hasilnya cukup sangat mengagetkan juga ya. Ternyata air hasil rebusan itu hasilnya bagus ya, warnanya biru pekat, bagus untuk dikonsumsi. Nah, ini air yang udah saya saring, saya masukkan ke dalam galon yang sudah saya cuci terlebih dahulu. 1 galon muat 2 teko lebih, tekonya yang besar seperti ini. Videonya saya skip ya untuk mengurangi durasi. Nah, ini galon ke-1-nya udah penuh dan galon kedua akan saya penuhi juga. Nah, ini cucu saya seperti biasa kemana-mana gak ketinggalan dengan bantal lusuh dan empeng di mulutnya. Galon udah saya isi dua-duanya dan ini akan saya lap dulu. Karena kalau tidak dikeringkan, nanti ketika kering akan terlihat noda-noda bekas airnya. Di belakang saya ada tungku ya, 2 tungku saya nyalakan, 1 tungku untuk masak nasi dan 1 tungku lagi untuk masak air buat minum. Supaya nanti ketika ada galon kosong bisa diisi lagi dengan air yang sudah dingin. Aku tuh kalau nggak punya stok air minum di galon ya rasanya nggak tenang. Makanya kalau ada galon kosong pengennya cepat-cepat diisi biar tenang. Lanjut lap terasnya juga supaya tidak licin ya karena basah bekas ngisi air tadi. Kain yang bekas tadi menyaring airnya ini sebelum saya simpan saya cuci dulu, dan nanti ketika saya mau pakai saya cuci lagi. Jadi sebelum pakai dan sesudah pakai itu dicuci dulu. Sambil menunggu nasi dan airnya matang, ini saya akan beres-beres dulu ya di pekarangan. Nah, di sini tempat saya bakar sampah kering ya, seperti kertas ataupun plastik dibakar di sini. Dan daun-daun kering yang berjatuhan ikut dibakar juga. Kalau sampah yang basah seperti sisa-sisa sayuran itu saya buang ke kebun. Nah, sisa pembakarannya ini saya kumpulkan untuk menjadi media tanam. Seperti biasa, ini cucuku suka ikut-ikutan ya. Jadi dia seneng kalau aku ada di luar itu, dia ikut-ikutan main di luar. Untuk mengumpulkan tanahnya, ini suami aku yang ngerjakan karena memang berat juga ya untuk membawa tanahnya untuk disimpan di media tanam.
Sebenarnya sekarang memang belum bisa bercocok tanam ya, karena memang lagi musim kemarau. Tapi ini saya siapkan dulu buat nanti ketika ada musim hujan. Kan enak, media tanamnya udah siap, tinggal kita tanami aja. Misalkan seperti bawang daun atau kangkung atau apa aja bisa kita tanam. Karena saya tuh tinggal di kampung dan ada sedikit lahan, walaupun sempit pekarangannya, jadi alangkah baiknya kalau kita bercocok tanam. Balik lagi ke tungkunya, kita lihat apakah nasinya sudah matang atau belum. Tapi sebelumnya ini saya cuci tangan dulu. Nah, ini saya siapkan dulu tempat buat ngakelnya. Setelah itu saya cuci tangan dulu. Kita lihat nasinya apa sudah matang. Ternyata nasinya sudah matang. Ini akan saya angkat ya. Nah, ini nasinya saya akel dulu. Ingat zaman dulu ya, waktu saya masih kecil, nenek saya lagi ngakel nasi itu saya suka minta nasi ditutukin pakai sedikit garam, ditutuk-tutuk. Itu rasanya benar-benar enak sekali. Saya tahunya nenek saya pakai hawu itu ya cuman sebentar, karena keburu diganti dengan kompor minyak tanah. Dan ternyata saya alamin sekarang, saya masak di hawu dan nasinya diakel seperti ini. Saya juga nggak nyangka ya, saya kira saya nggak akan ngalamin lagi itu yang namanya hawu. Setelah saya nikah dan punya anak 3, waktu itu anak saya masih kecil-kecil, saya pindah ke daerah ini, ke kampung suami saya. Dan sampai sekarang deh saya masaknya di hawu. Nah, ini asap di nasinya sudah hilang. Ini nasinya saya masukkan ke dalam boboko ya, atau ke dalam tempat nasi. Nah, ini udah beres, nasinya udah saya masukkan semua ke dalam boboknya. Ini nasi akelnya. Sambal goreng dan ada pindang goreng juga. Dan tak lupa kerupuk. Makan seperti ini aja bisa menjadi kenikmatan jika kita bersyukur. Terima kasih sahabat telah mengikuti pagi hari saya. Dan terima kasih juga telah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.